Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kultum Tematik PAJ IPNUI PPNU Kecamatan Klojen. Saya Ilyas, salah satu pengurus dari PAJ IPNUI PPNU Kecamatan Klojen periode 2020-2022. Dalam edisi ini, kedepannya kita akan membahas tentang tema perjuangan. Tidak membahas perjuangan secara khusus seperti perjuangan para pahlawan dan lain sebagainya, tapi lebih kepada perjuangan secara umum. Secara definisi sendiri, perjuangan adalah segala usaha atau usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya. Tapi apabila kita simpulkan perjuangan itu ya secara sederhana ya usaha itu sendiri. Tidak harus sukar, tidak harus mudah, tidak harus bentar, tidak harus lama. Selama itu usaha ya itu perjuangan. Selama orang mau berproses ya itu perjuangan. Perjuangan itu kalau kita refleksikan sebenarnya datang dari keinginan, niat, harapan, atau goals tertentu yang ingin kita tuju. Jadi seolah-olah perjuangan ini adalah sebuah jembatan yang menjembatani antara niat dan tujuan. Atau mungkin bisa kita sebut juga perjuangan ini sebagai benang merah yang menyambungkan antara niat dan harapan. Seandainya kita tidak berjuang, maka ya tidak akan ada benang merah, maka ya juga tidak akan pernah ada jembatan. Keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita hanya akan menjadi angan-angan yang entah itu terwujud ataupun tidak, kita tidak akan tahu hasilnya. Lalu bagaimana contoh nyata dari perjuangan ini? Sederhananya kita ambil contoh begini. Saya ingin menjadi seorang yang ahli di bidang tulis-menulis. Lalu bagaimana caranya saya akan menjadi penulis yang ahli, yang profesional, yang mungkin terkenal, yang mungkin memiliki novel bestseller dan lain sebagainya? Maka saya juga harus masuk ke jurusan-jurusan yang berhubungan dengan kepenulisan. Entah itu nanti mungkin jurusan bahasa, atau mungkin jurusan sastra, atau mungkin jurusan seni dan lain sebagainya. Yang sekiranya bisa menopang saya agar mencapai tujuan saya. Dan di tengah-tengah masuknya saya ke berbagai tempat itu tadi, ada proses berjuang, ada proses berusaha untuk agar saya bisa mencapai tujuan saya, yakni menjadi seorang penulis profesional atau penulis terkenal, atau mungkin penulis yang menghasilkan karya yang masterpiece, mungkin seperti itu. Kemudian mungkin saya juga bergabung ke dalam komunitas. Ya, di dalam komunitas itu saya berjuang. Saya mengambil pelajaran dari banyak orang. Saya mencontoh orang-orang tertentu yang saya anggap menjadi panutan. Mungkin saya juga mencontoh beberapa gaya-gaya. Kemudian saya modifikasinya. Dan dari proses ini semua terjadilah perjuangan. Ya, jadi perjuangan itu yang mungkin nggak makan waktu yang sebentar. Tapi mungkin juga nggak makan waktu yang lama. Lalu waktu yang kita lewati selama perjalanan dari tujuan menuju hasil, maka itu sudah disebut sebagai perjuangan. Contoh yang lain, ulama-ulama kita di masa lalu ketika ingin menghasilkan suatu kitab, beliau semuanya berjuang dengan belajar, mengaji, kemudian talaki dengan guru-guru yang kredibel di bidangnya masing-masing. Sehingga ketika ulama-ulama kita di masa lalu mendapatkan ilmu yang banyak dari perjuangan beliau bisa menyusun kitab berdasarkan kaul-kaul yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau. Dari guru-guru beliau ini kan juga berjuang juga sampai pada sahabat dan sampai pada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pun juga ikut berjuang. Beliau berjuang mensejahterakan umat Islam. Beliau juga berjuang ketika ada ancaman dari kafir Quraisy untuk melindungi kota Madinah. Beliau juga berjuang mengentaskan kebodohan di masa itu. Kemudian bagaimana sebenarnya refleksi dari perjuangan itu sendiri di kehidupan kita? Ya, di kehidupan kita yang sekarang, terutama sebagai seorang pelajar atau terutama sebagai seorang anak, sebagai seorang penerus bangsa, sebagai seorang yang memikul masa depan kita sendiri. Dan mungkin bagi sebagian orang harapan orang lain, mungkin seperti itu. Yakni dengan tidak menyerah, dengan tidak pernah menyerah. Perjuangan ini bisa kita lakukan dengan proses yang panjang dan tidak menyerah, dengan penuh kesabaran. Kadang memang kita sempat mengeluh,
dan tidak masalah selama kita mau bangkit lagi, mengeluh bangkit lagi, mengeluh bangkit lagi. Itu yang disebut dengan sebagai perjuangan. Tanpa adanya kebangkitan itu kembali, ya perjuangan tidak akan tercapai dan hasil tidak akan pernah terbukti nyata. Dan yang terakhir, sebagai refleksi juga, karena kita ada di IMNU PPNU, kenapa ada kata berjuang di tengah-tengah belajar dan bertakwa? Kenapa kok nggak berjuang dulu baru belajar dan bertakwa? Kenapa nggak bertakwa dulu baru belajar dan berjuang? Kenapa kok berjuangnya di tengah? Ini sebagai sebuah semboyan yang saya dapatkan dari seorang ya kader IMNU juga, yang mengatakan bahwasanya ketika kita ingin berjuang, maka kita harus tahu apa yang ingin kita lakukan. Dan bagaimana caranya kita tahu apa yang ingin kita lakukan? Maka kita harus belajar. Jadi kita harus melalui proses belajar. Dan di dalam proses belajar ini pun kita mengalami perjuangan. Proses memahami, proses menelaah, proses mencerna, dan lain sebagainya itu juga mengalami perjuangan. Ya, kita masuk ke perjuangan, yakni mengejawantahan ilmu kita itu ke dalam bentuk-bentuk aksi nyata di masyarakat dan lain sebagainya. Maka perjuangan nyatanya itu terjadi di tengah, dalam kata berjuang. Dalam bertakwa pun kita juga ada perjuangan. Contoh, kita beribadah, kita taat kepada Allah, kita berusaha bersabar, kita berusaha sekuat tenaga menjadi seseorang yang bermanfaat, itu juga termasuk perjuangan. Jadi kita tidak pernah lepas dari yang istilahnya perjuangan, tidak hanya terjadi di masa lalu tapi juga di masa sekarang. Terutama perjuangan itu lebih ke lingkup untuk diri kita sendiri. Mungkin itu saja secara garis besar dalam tema perjuangan ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan semoga bisa diambil yang baik dan bisa disingkirkan yang buruk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah. Jika ada yang salah, harap maklum. Dan apabila mungkin mengirimkan kritik dan saran, sangat diterima. Semoga acara kultum tematik ini bisa menjadikan kebermanfaatan yang berlanjut. Tidak hanya berhenti 1-2 tema saja, tapi terus berlanjut sampai kepengurusan seterusnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.